Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, sekarang kita masuk ke video yang selanjutnya, yaitu video part 3 dari bab 12 ya. Pada part ini saya akan jelaskan kepada teman-teman tentang metode mana yang lebih baik. Jadi di part sebelumnya, kalau teman-teman belum nonton bisa cek lagi di channel video ini ya. Sebelumnya ada materi tentang cara menghitung investasi ya, apa aja nanti materinya. Sekarang kita masuk ke metode mana yang lebih baik sebenarnya. Metode mana yang lebih baik. (12:3). Oke. Teman-teman, kalau kita lihat tadi dua metode yang pertama yaitu average rate of return, average rate of return itu kan dia membahas dan payback period ya. Itu dia tidak ini ya. Dia tuh mengabaikan nilai waktu uang, dia nggak pakai nilai uang. Sedangkan kalau kita ngomongin PI, Profitability Index, dan IRR atau Internal Rate of Return, dia pakai nilai waktu uang. Mana yang lebih baik? Nah, kita seleksi dulu nih sekarang. Dari 4 ini kan kita sudah seleksi nih, berarti yang tidak pakai nilai waktu uang kita coret dulu ya, berarti dia tidak lebih baik karena pada metode ini dia tidak memperhitungkan nilai waktu uang yang terus menurun. Ya, dengan demikian kita tinggal punya dua ini. Jadi yang kita bahas sebenarnya adalah ini, IRR dan Profitability Index versus NPV sebenarnya ya. Karena yang di sini yang paling dipertahankan sebenarnya NPV. Nah, sebenarnya kelemahannya dari Profitability Index dan IRR itu apa? Nah, kita akan masuk di sini. Oke, sekarang saya bahas kelemahan IRR dulu. Nah, kelemahan IRR ini sebenarnya teman-teman, yang pertama adalah R-nya selalu sama. Padahal bisa jadi R tidak sama. Artinya R yang membuat arus kasnya jadi 0 itu kan tidak sama. Bisa jadi tidak sama dalam setiap tahun. Bisa jadi R1 16%, R2 15%, R3 17%. Karena IRR kalau kita lihat lebih kaku ya sebenarnya. Artinya IRR-nya yang satu. Sedangkan kalau kita lihat NPV tadi kan kayak manual gitu loh, satu-satu tiap tahun dihitung, tahun kedua dihitung, tahun ketiga dihitung, itu kan manual. Justru dengan manual itu kita bisa memasukkan RR yang berbeda ya setiap tahun. Nah, itu jadi kelemahan dari IRR yang pertama. Kemudian yang kedua ya, I-nya bisa lebih dari 1. Ya, I-nya lebih dari 1. I-nya lebih dari 1 ini maksudnya gimana sih sebenarnya? Nah, kalau kita lihat di halaman 199 ya, di situ kan kalau kita menghitung 1,6 itu ada dua R harusnya. 10 per 1 plus I dikurangi 10 per 1 plus I pangkat 2. Ini kalau misalkan ada arus kas negatif ya, itu nanti yang I1 itu adalah 400%. Sedangkan I yang kedua itu adalah 25%, kan beda. Kalau beda seperti ini nanti kita akan sulit untuk mencermatinya. Misalnya kalau di bawah 40% baru untung kan gitu. Misalnya 30% untung, 30% untung buat si ini, di si I yang pertama. Kalau di bawah, tapi kan 30% tidak untung bagi I yang kedua. Kalau di bawah 25 gimana? Harusnya untung kan? Kalau di bawah 25 misalkan 20% gitu ya. Tapi tidak. Ya kalau kita perhatikan di halaman 200 di situ, kalau R-nya di bawah 25 justru akan melihat bahwa NPV-nya itu negatif.
Artinya investasi harus ditolak kalau di bawah 24. Jadi akan menimbulkan mispersepsi ya sebenarnya kalau seperti ini gitu. Jadi itu yang kelemahan yang kedua. Kelemahan yang ketiga adalah mutually eksklusif. Mutually eksklusif. Pada bagian ini, teman-teman, artinya kalau kita memilih satu proyek yang lebih baik, misalnya ada A, ada B ya, di situ sudah dilihat bahwa itu kayaknya kebalik ya teman-teman ya. Itu di paragraf bawah sendiri halaman 200, kalau kita perhatikan NPV-nya maka proyek B harusnya ya yang dipilih ya, karena NPV-nya lebih gede 260,91, sedangkan proyek A NPV-nya 234,37. Itu salah nyebut aja ya, nanti bisa diganti. Nah itu kalau bagi NPV ya, kalau kita lihat dari situ, kita kalau NPV milih yang B harusnya, tapi kalau yang ini milih yang A. Nah jadi ada kontradiksi ya. Tapi sebenarnya kalau kita lihat, kalau kita menginkrementalkan dengan B minus A atau kita selisihkan, itu nanti kan kita akan menerima kas 1000 lebih banyak di awal. Kemudian menyusul habis itu apa? Meskipun saya perbaiki ya, yang B kalau kita memilih B ya, berarti kan kita B minus A. Itu di awal kita akan menerima 1000 lebih kecil. Tuh lihat di tahun pertama tuh. Yang dapat hanya 300, sedangkan yang A 1300. Jadi selisih 1000 lebih kecil. Ya. Lalu pada tahun kedua dan ketiga berturut-turut kita akan menerima 200 dan 1200 lebih besar ya. Dengan begitu kalau kita lihat tingkat bunga yang menyamakan pola arus kas inkremental itu adalah 20%. Ya, sehingga kalau misalkan tingkat bunganya itu 18%, lebih gede kan? Inkrementalnya lebih gede daripada bunga yang layak ya. Berarti kan kita pantas untuk menerima B gitu loh ya. Jadi dalam situasi mutually eksklusif kita mungkin salah memilih proyek, bisa A bisa B ya. Ya, kecuali kalau kita menggunakan inkremental tadi diselisihkan. Oke, itu untuk kelemahan metode IRR ya teman-teman. Selanjutnya adalah kelemahan metode PI. Kelemahan metode PI. Oke, teman-teman, pada bagian ini kelemahan metode PI ini, yang pertama adalah PI akan selalu memberikan keputusan yang sama dengan NPV kalau dipergunakan untuk menilai usulan investasi yang sama. Jadi maksudnya kalau A itu layak atau enggak, layak atau tidak, nanti akan apa ya, dipilih layak atau tidak. Tapi kalau mutually eksklusif dia nggak bisa. Mutually eksklusif dia nggak bisa. Artinya kalau ada A, ada B, ada C, ada D itu dia nggak bisa milih mana yang lebih bagus. Ya, kita lihat di contohnya, kita lihat di situ ada proyek C dan D ya. Kalau kita lihat kas keluarnya lebih gede yang C, tapi NPV-nya gede yang C. Kan kalau kita mikir mesti wah mendingan kita milih yang D gitu loh. Dengan uang 500 kita dapat 60. Ya artinya berapa persen tuh? 20% ya. Daripada kita uangnya keluar 1000 hanya mendapatkan 100. Jadi kan berapa? 500 ya. Setengahnya dapat 20% lebih banyak. Memang gitu ya. Tapi dalam manajemen keuangan yang akan kita tuju itu NPV besar. Jadi yang kita pilih itu adalah NPV yang maksimal. Jadi bukan karena ininya ya, bukan karena kas keluarnya lebih sedikit. Nah ini PI-nya juga lebih bagus yang ini kan, yang A kan. Yang C kalau di buku namanya C ya, ini C ini D. Kan PI-nya lebih besar yang ini, yang C. Yang D sorry ya, yang D. Ininya C. Yang D kan 500 ya. Lebih besar yang D. Harusnya PI milih ini, tapi yang NPV yang paling besar. Ya, kalau misalkan perusahaan itu mampu menghadirkan atau memiliki 100 ya, bukan 100 ya, 1000 nih, 1000 uang, 1000 juta atau 1 juta ya. Kan mending milih yang C. Kenapa? Karena NPV-nya lebih besar. Ada uangnya kok, gitu masalahnya.
ya. Tapi kalau nggak ada uangnya ya jelas pasti D ya milih. Di bawah 1000 ya pasti kita milihnya yang D. Cuman masalahnya adalah di sini kita mampu 1000. Kalau mampu 1000 ya lebih baik milih yang NPV-nya besar. Gitu. Jadi untuk yang kelemahan PI ini tidak bisa memilih mutually eksklusif. Oh, ini yang mana yang lebih bagus gitu ya. Nah, oke. Kemudian selanjutnya kita masuk di bagian NPV dan tujuan normatif manajemen keuangan. Nah, ini lebih ke nalar ya. Bentar. NPV dan tujuan normatif manajemen keuangan. Kok ngomongnya normatif, kenapa gitu ya? Begini teman-teman. Di sini di 12.4 itu kita akan bahas tentang pembuktian NPV bagi tujuan normatif manajemen keuangan. Tujuannya apa tuh kalau kita ingat? Kesejahteraan atau kekayaan pemilik kan. Kekayaan pemilik meningkat. Jelas NPV-nya pasti yang besar. Ya, misalnya kalau di situ dicontohkan perusahaan memperoleh tawaran untuk mengelola parkir, ya. Harga haknya berapa? 1,2 M atau 1.200 juta. Pakai 100% modal ya. Jadi neracanya kayak gitu. Nah, penghasilannya adalah 30 juta. Tinggal nanti di present value kan hasilnya 1348. Nah, oke, kita lihat di situ bahwa ada tambahan 148 juta. Ini tadi gini ya, 1.200 juta. Di sini ada berapa tadi? 1.348 juta. Sehingga ada 148 juta kenaikannya atau net present value-nya ya. Pertambahan ini kan NPV. Nah, ini berarti seandainya perusahaan tersebut dijual, maka para pemodal akan menawar harga 1.348. Ya. Dengan kata lain, bagi pemilik perusahaan akan mengalami kenaikan kemakmuran 148. Nah, jadi NPV ini sangat bersinergi, sangat pas atau sangat tepat dengan tujuan normatif manajer keuangan, yaitu manajemen keuangan ya, menaikkan kekayaan pemilik. Ya jelas, kalau misalkan tadi awalnya 1.200 juta, kemudian karena dia mengelola hak parkir, dia mendapatkan laba atau ada arus kas masuk 30 juta. Segini ya. Dari segini, nah kemudian dikurangi hasilnya 148 juta, sehingga pemilik akan mendapatkan 148 juta, 148 juta kenaikannya. Jadi kenaikan kekayaan pemilik adalah 148 juta, teman-teman. Nah, ini sudah real karena sudah apa? Dihitung present value-nya. Beda cerita kalau kita ngomongin laporan keuangan. Laporan keuangan kan tidak dihitung present value-nya. Ya, itu nilai perolehan nilai historis ya. Laba 5 juta, ya udah. Tapi kan kita tidak net present value-kannya itu berapa sebenarnya ya. Kalau dilihat dari penurunan nilai waktu uang gitu. Oke, itu untuk bab yang 12.4. Nah, yang terakhir adalah ringkasan ya. Saya kasih sini aja kecil, 12.5 ringkasan. Oke, teman-teman, ringkasannya adalah kalau sekarang kita memahami bahwa setiap penggunaan dana itu dimaksudkan untuk meningkatkan kemakmuran pemodal. Apabila investasi dilakukan untuk jangka panjang, maka konsep nilai waktu uang menjadi penting untuk diperhatikan. Dengan memperhatikan konsep nilai waktu uang, maka seharusnya pemodal memperhatikan net present value atau NPV investasi tersebut. Semakin besar NPV investasi, semakin besar peningkatan kemakmuran pemodal. Jadi, NPV ini sangat ngeling atau berhubungan dengan tujuan manajemen keuangan. Itu yang pertama ya, kesimpulan yang pertama. Yang kedua, kalau pemodal akan menggunakan NPV untuk menilai profitabilitas investasi, maka ada dua hal penting yang perlu dilakukan. Pertama, menentukan tingkat bunga yang dipandang layak, dan kedua, menaksir kas yang relevan. Penentuan tingkat bunga yang dipandang layak akan dijelaskan pada bab 14. Sedangkan untuk menaksir arus kas yang relevan perlu diperhatikan beberapa hal. Pertama, arus kas tersebut hendaknya merupakan arus kas setelah pajak. Kedua, merupakan arus kas inkremental ketika tidak perlu memperhatikan arus kas yang terjadi karena keputusan pendanaan. Dan yang terakhir, jangan memasukkan sangkos. Ini sudah dijelaskan di awal tadi ya. Ada 4 kriteria dalam menaksir arus kas. Ya.
Kemudian yang ketiga, meskipun secara teoritis penggunaan NPV lah yang seharusnya menggunakan atau dipergunakan dalam penilaian profitabilitas investasi, dalam praktiknya dijumpai berbagai metode pesaing dalam tanda kutip NPV. Metode-metode tersebut adalah average rate of return, payback period, internal rate of return, dan profitability index. Meskipun demikian, secara teoritis selalu dijumpai kelemahan-kelemahan metode-metode tersebut, baik untuk memilih suatu proyek maupun untuk memilih proyek yang bersifat mutually eksklusif. Jadi NPV ini yang paling bagus memang. Nah yang lainnya itu banyak kelemahan-kelemahannya untuk menilai apakah sebuah investasi itu layak untuk kita pilih. Tadi kalau misalnya PI itu PI tidak bisa memilih yang mutually eksklusif atau A, B, C itu pilih mana dia nggak bisa gitu loh. Tapi kalau NPV bisa semuanya. Dan juga dia sudah memperhitungkan present value dari sebuah anuitas atau ada kas beragam gitu loh. Oke, sampai di situ ya. Untuk penjelasan dari bab 12 sudah selesai part 3-nya. Nanti kita akan sambung lagi part 4. Di part 4 itu nanti kita akan coba menjawab latihan soal di buku ya, yang ada di halaman 204. Kita coba jawab bagaimana nanti kita menyelesaikan soal-soal tersebut ya. Nanti saya juga akan menulis soalnya. Kemudian nanti di part 5 saya akan berikan soal yang berbeda dengan angka yang berbeda. Nah, kita akan latihan dengan soal yang berbeda tersebut. Nanti dikumpulkan. Nah, teman-teman, untuk pertanyaan keaktifan, saya akan berikan pertanyaan sebagai berikut. Dalam pemilihan metode tadi, ya, kalau kita lihat kenapa sih kok kita perlu memilih NPV? Kenapa? Kenapa kalau kita pilihnya NPV? Kenapa yang terbaik itu NPV? Bukan yang PI atau profitability index, bukan PP, bukan yang lainnya gitu. Kenapa? Ya, alasannya kenapa? Tolong dijelaskan di komentar, kemudian kalian screenshot. Tapi tidak usah dikirim dulu ya, disimpan dulu aja. Saya bacakan untuk password ya. Nah, sekarang sudah di part 3, sehingga nanti yang akan muncul adalah digit yang ketiga. Saya bacakan. Password digit ketiga untuk kelompok 1 adalah 4. Password digit ketiga untuk kelompok 2 adalah 6. Password digit ketiga untuk kelompok 3 adalah 6. Password digit ketiga untuk kelompok 4 adalah 5. Password digit ketiga untuk kelompok 5 adalah 4. Ya. Password digit ketiga untuk kelompok 6 adalah 3. Password digit ketiga untuk kelompok 7 adalah 6. Password digit ke-8 untuk kelompok password digit ketiga untuk kelompok 8 adalah 0. Oke. Nanti bisa dibaca lagi ya. Didengerin lagi passwordnya kalau terlewat ya. Begitu saja penjelasan dari saya, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa like, subscribe, komen jika suka dengan channel ini. Terima kasih atas dukungannya dan perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.